Ya, ayah jemput ibu dulu. Bab 965-968. Nyatanya, Li Fugui tidak ingin menahan Nangong Sueki di sini sekarang, karena masih banyak hal yang belum ditangani dengan baik. Hal lainnya adalah Li Fugui juga mengetahui tujuan keluarga Nangong mendekatinya. Tidak apa-apa jika dia tidak melakukan apa-apa, tetapi begitu sesuatu yang berantakan terjadi dan dia harus meninggalkan desa Xiaoxi. Siapa yang dapat menjamin 100% bahwa Nangong Sueki tidak akan menjadi Lu Shaopeng kedua? Di samping itu, Li Fugui suka mengagumi wanitanya. Tapi Nangong Sueki selalu bertingkah seperti wanita muda yang merendahkan. Dia tidak menyukai sikap ini. Tuan Nangong sudah bertekad untuk meninggalkan cucunya bersama Li Fugui. Tetapi ketika dia melihat bahwa cucunya sebenarnya berencana untuk pergi, orang tua itu berkata kepada Nangong Sueki dengan wajah datar, "Nak, tidak mudah menemukan guru yang begitu berpengetahuan dan baik untukmu. Jika kamu tidak mengikuti saya dan belajar dengan giat, bagaimana kamu akan tumbuh di masa depan?" Katanya. Lelaki tua itu memandang. Dia tersenyum meminta maaf pada Li Fugui dan berkata, "Adikku, aku akan menyerahkan gadis yang tidak patuh ini kepadamu hari ini. Aku akan mengajarimu ketika dia perlu diberi pelajaran. Aku akan mengkritik ketika aku membutuhkannya mengkritik. Memukul berarti sakit, memarahi berarti cinta. Jangan terlalu khawatir." Li Fugui berpura-pura malu dan berkata, Aku memiliki temperamen yang buruk." Orang tua itu melambaikan tangan lagi dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu laki-laki? Jika kamu tidak mudah marah, kamu masih bisa dianggap laki-laki." Li Fugui berkata lagi, "Saya suka melakukan sesuatu." Orang tua itu tertawa terbahak-bahak lagi, "Sejauh yang saya tahu, Anda adalah dokter ajaib. Selain itu, jika Anda mendidiknya, apakah Anda masih bisa memukulinya sampai mati?" "Tidak apa-apa, dia terluka. Awasi saja dan sembuhkan dia, sudah cukup." Nangong Sueki hampir pingsan. Wajahnya penuh ketidakberdayaan, dan dia memandang kakeknya sambil meringis, "Kakek, kenapa aku merasa kamu berencana untuk mendorongku ke dalam lubang api?" Lelaki tua itu sekali lagi membuang senyuman di wajahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dasar gadis sialan, jika kamu tidak bisa bicara, jangan bicara. Kamu selalu sangat pintar, kenapa kamu tiba-tiba bingung sekarang?" Tetapi, ketika dia menoleh dan menatap Li Fugui, yang tua pria itu kembali tersenyum bahagia. "Fugui, aku semakin tua, di antara keturunan muda di keluargaku, Sueki adalah yang paling aku sukai. Meskipun Sueki adalah seorang perempuan, dia cerdas, tegas, dan memiliki pikiran yang lincah. Aku harap kalian bisa rukun satu sama lain mulai sekarang, dan kalian bisa memberiku beberapa nasihat." "Oke, aku tidak berguna lagi di sini, jadi aku akan kembali dulu. Jika terjadi sesuatu, ayo panggil." Sebelum orang tua itu keluar, Li Fugui buru-buru melangkah ke depan dan berkata, "Orang tua, harap tunggu." Orang tua itu berhenti, berbalik dan memandang Li Fugui dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ada hal lain, Li?" Fugui berkata terus terang, "Setelah kamu kembali, tolong awasi keluarga Lu untukku. Kamu juga tahu apa yang terjadi kali ini. Kehidupan Lu Shaopeng tergantung pada seutas benang. Tidak peduli hidup atau mati, keluarga Lu akan melakukannya pasti menyerangku lagi." Lelaki tua itu membuang senyum di wajahnya dan berkata dengan serius, "Oke, jika ada masalah di keluarga Lu, aku akan memberitahumu sesegera mungkin." Kamu, setelah mengirim Tuan Nangong pergi, kamar pribadi menjadi sunyi. Ada ekspresi di wajah Nangong Sueki yang sulit ditebak. Li Fugui menutup pintu dengan santai, ruangan itu sangat sunyi. Waktu berlalu, dan mata besar Nangong Sueki menatap lurus ke arah Li Fugui. Setelah Li Fugui terdiam beberapa saat, dia mengambil sumpitnya dan memakan makanan di atas meja dengan serius. Nangong Sueki masih tidak berbicara. Dia hanya berpikir dalam hatinya bahwa sebagai putra dan cucu tertua dari keluarga Nangong, ketika dia datang ke sini, meskipun dia akhirnya berkumpul dengan Li Fugui, dia tetap harus menjaga Li Fugui sebelum menikah. Dia tidak menganggur akhir-akhir ini di kota Jiangnan. Saat keluar setiap hari untuk mempelajari informasi menyeluruh tentang Li Fugui,
dia juga memperoleh pemahaman baru tentang industri Li Fugui saat ini. Dalam kata-kata kakekku, Li Fugui memang jenius. Tapi dia lebih tahu bahwa ketika dia dekat dengan Li Fugui, dia tidak terlalu menyukainya. Namun bagi keluarga Nangong dan sisa hidupnya, nyawanya tidak akan terancam. Saya memikirkan banyak hal secara acak. Setelah secara bertahap memperjelas pikirannya, Nangong Sueki akhirnya berbicara, menatap Li Fugui, dan menanyakan kata demi kata, "Tuan Li, karena saya tinggal bersama Anda sekarang, apakah Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepada saya?" Tahu, pada saat ini, Li Fugui telah mengetahui semua yang dipikirkan Nangong Sueki dalam benaknya. Menghadapi pertanyaan itu, dia hanya tersenyum tipis, menatap Nangong Sueki dan berkata dengan serius, "Apa yang kamu katakan? Apa yang ingin kamu katakan? Kakekmu memintamu untuk tinggal bersamaku, bukankah dia hanya ingin mendapatkan aliran yang stabil sumber ramuan dari saya? Oke, Anda berdua adalah rubah berusia 1000 tahun. Mengapa Anda bermain-main dengan saya? Oh, dan jangan berpikir untuk menikah dengan saya di masa depan. Sebelum itu, cobalah mencari cara untuk memanipulasiku. Ayo rukun. Masih belum diketahui apakah aku bisa menikah pada akhirnya. Selain itu, aku akan membawamu ke rumahku malam ini untuk melihat bahwa aku punya istri dan ada banyak wanita di sekitarku." Li Fugui mengatakan. Ini kata-kata tiba-tiba, Nangong Sueki benar-benar tercengang. Mata melebar, dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Keheningan mematikan kembali terjadi di ruangan itu. Setelah Li Fugui mengisi perutnya, dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti, membelakangi Nangong Sueki dan berkata, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu tidak ingin kembali bersamaku?" Pikiran Nangong Sueki berdengung. Dia sangat terkejut dengan kecerdasan Li Fugui. Anak ini seperti dewa, tidak peduli apa yang dia pikirkan, pihak lain mengetahuinya dengan baik. Setelah menghirup udara dingin, Nangong Sueki buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan padamu." Li Fugui perlahan berbalik dan menatap Nangong Sue sambil setengah tersenyum. Ki bertanya, "Apa yang kamu bicarakan? Jangan terburu-buru, bicaralah pelan-pelan." Nangong Sueki menatap mata gelap Li Fugui, menjilat bibir merahnya yang kering, berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin, sementara pikiran otaknya berjalan cepat. "Karena kamu mengetahui pikiranku, mengapa kamu masih ingin mempertahankanku?" Li Fugui tampaknya sedikit tertarik. Dia berjalan perlahan ke arah Nangong Sueki, memandangi keindahan dari atas ke bawah, lalu berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini karena kamu cantik? Kamu harus memiliki sosok yang bagus, ketampanan, dan yang terpenting, bokong yang besar. Dalam dialek pedesaan kami, seorang wanita dengan bokong yang besar dapat memberi saya lebih banyak anak di masa depan, seorang putra." Wajah cantik Nangong Sueki langsung memerah sampai ke pangkal lehernya. Siapa di ibu kota yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapannya seperti Li Fugui? Untuk menyelamatkan martabatnya yang semakin menipis, Nangong Sueki mengepalkan tangan merah mudanya erat-erat dan tanpa berpikir panjang, dia meninju dada Li Fugui dengan tinju yang keras. Sayangnya, apa yang tidak diketahui oleh Nangong Sueki adalah bahwa dialah satu-satunya yang pada akhirnya akan menderita jika dia menggunakan kekerasan di depan Li Fugui. Sebelum tinjunya mendarat di Li Fugui, tiba-tiba Li Fugui mengambil tindakan, meraih pergelangan tangan Nangong Sueki, meremasnya erat-erat, dan dia menariknya, dan Nangong Sueki dengan patuh masuk ke dalam pelukan Li Fugui. Li Fugui duduk di kursi dan menurunkan Nangong Sueki, tonjolan yang menjulang tinggi tepat di kakinya. Nangong Sueki berteriak dan mengumpat dengan keras, dan Li Fugui tersenyum nakal dan memperingatkannya dengan serius, "Jangan bergerak. Dan jangan memarahiku, jika kamu berani memarahiku lagi, aku akan memukulmu." Nangong Sueki tidak melakukannya, percaya bahwa Li Fugui berani memukulnya, sama seperti Lu Shaopeng, yang tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Li Fugui. "Kamu bajingan, biarkan aku pergi sekarang, atau aku akan membunuhmu." Sebelum dia selesai berbicara, Li Fugui mengangkat rok Nangong Sueki, dan pantat besar Bai Hua-Hua muncul di depan Li Fugui. Akhirnya,
dia benar-benar bisa tidak tega mengambil tindakan. Ceritakan tentang dirimu. Apakah ada perbedaan antara pakaian di bawah yang kamu kenakan sekarang dan yang tidak kamu pakai saat kamu memakainya di kemudian hari? Yang terbaik adalah memakai pakaian berbahan katun putih dan murni. Ikat pinggangmu ini tidak akan terlalu ketat. Wajah Nangong Sueki memerah seolah dia meneteskan darah. Gigi perak terkatup, tangan mencakar, dan dia mengumpat dengan liar, "Li Fugui, kamu binatang buas, kamu bajingan, mengapa kamu mengangkat rokku? Letakkan," dia mengutuk. Li Fugui mengulurkan tangannya dan menepuk langsung Nangong Sueki Suebai. Bentak, hanya mendengar suara yang tajam. Mata Nangong Sueki tiba-tiba melebar. Lalu dia berteriak, "Ayolah!" Jika mata Nangong Sueki berkaca-kaca, dan diam-diam dia mengutuk di dalam hatinya, "Kamu bajingan, tunggu saja, jangan jatuh ke tanganku, memikirkan tentang kamu punya nyali, coba marahi aku lagi, ayolah, Jika kamu berani, terus pukul aku. Hari ini kamu akan memukulku sampai mati, atau aku akan membakar rumahmu." Li Fugui tertawa terbahak-bahak. "Bukankah tidak masuk akal jika membakar rumah Anda sendiri? Baiklah, kalau begitu aku akan memukulmu hari ini sehingga kamu tidak mempunyai kekuatan untuk berjalan. Mari kita lihat bagaimana kamu terbakar," katanya. Li Fugui menamparnya lagi. Area yang terkena telapak tangan jelas mulai memerah dan bengkak. Nangong Sueki merasa seperti telah dipermalukan. Awalnya dia masih berjuang, tetapi segera, ketika dia yakin bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Li Fugui dengan tangannya, dia mulai memikirkan cara lain. Hanya beberapa detik kemudian, Nangong Sueki punya ide, berjuang, dan tiba-tiba menggigit pantat Li Fugui. Gigitan ini, Nangong Sueki menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun Li Fugui memiliki vitalitas untuk melindunginya, dia tetap terbuat dari daging dan darah, terlebih lagi ketika dia menyerang Nangong Sueki, dia tidak pernah menyangka bahwa wanita jalang ini akan menggigitnya. Sepotong daging lembut tertinggal di antara bibir dan gigi Nangong Sueki saat dia terus mengerahkan tenaga. Li Fugui buru-buru mengambil tindakan dan meraih pantat Nangong Sueki. Trik membalas dengan cara orang lain ini tidak seefektif sebelumnya. Sebaliknya, ketika Li Fugui meraihnya dengan sekuat tenaga, Nangong Sueki bertingkah seperti anjing gila, menggigit dagingnya dan langsung memasukkan potongan daging ke dalam mulutnya melalui pakaiannya. Li Fugui mati rasa, sudah sekian lama, dia dan Zeng menderita kerugian sebesar itu. Dia menyentuh pakaian yang berlumuran darah itu dengan tangannya. Li Fugui menundukkan kepalanya dan melirik ke pantat merah Nangong Sueki. Tiba-tiba dia mengambil tindakan, meraih pakaian Nangong Sueki, meraihnya, dan mencium bibir merah berdarah Nangong Sueki. Ada sedikit kebencian di mata Nangong Sueki. Saat dia dicium oleh Li Fugui, dia membuka mulutnya dan mengulangi trik lamanya. Hanya saja kali ini, yang digigitnya bukanlah mulut Li Fugui, melainkan lidahnya. Li Fugui tidak sopan. Setelah digigit, dia mendorong Nangong Sueki menjauh. Lalu, dia menamparkan wajah Nangong Sueki dengan keras. Bentak, terdengar suara nyaring, dan Nangong Sueki berdiri tak bergerak. Melihat Li Fugui, matanya menjadi linglung. Aku berpikir diam-diam di dalam hatiku. Bajingan, apakah kamu punya nyali? Lanjutkan, akan aneh jika aku tidak menggigit lidahmu hari ini. Li Fugui ekspresinya tetap tidak berubah. Setelah menebak pikiran Nangong Sueki, dia bergegas maju lagi dan menggendong Nangong Sueki. Saat bibir tebalnya kembali mencium bibir merah Nangong Sueki membuka mulutnya lagi. Setelah Li Fugui merasakan sakit di lidahnya, dia mendorong Nangong Sueki menjauh dan menamparnya lagi seperti sebelumnya. Pada saat ini, lidah Li Fugui juga menunjukkan sedikit darah. Dia meludahkan seteguk darah ke tanah. Senyuman percaya diri muncul di sudut mulut Li Fugui, dan matanya seolah memberitahu Nangong Sueki, "Aneh kalau aku tidak bisa membiarkanmu menjadi wanitaku hari ini." Suasana hati Nangong Sueki juga terus berubah. Dia benar-benar mengerti bahwa jika Li Fugui ingin berhubungan seks dengannya secara paksa, dia tidak akan punya ruang untuk melawan. Bahkan kecil kemungkinannya untuk melukai rambut Li Fugui seperti sekarang.
Tapi sekarang, Li Fugui tidak menggunakan kekerasan sama sekali. Adapun menamparnya 2 kali, dia secara alami dapat memahaminya. Jika Li Fugui dapat memilih untuk bersabar dan tidak melakukan apapun padanya dalam situasi ini, maka kakek pasti tidak akan meninggalkannya di sini. Mata saling berhadapan, dalam waktu kurang dari 3 hingga 5 detik. Li Fugui bergegas maju lagi. Hanya kali ini, ketika Li Fugui mencoba mencium Nangong Sueki lagi, Nangong Sueki menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Li Fugui menjauh dan bertanya kata demi kata, "Apakah kamu benar-benar ingin berhubungan seks denganku?" Li Fugui langsung terkejut dengan kata-kata ini, ia menang tidak terjadi lagi. "Saya tidak bisa menerima ini. Angguk saja kepalamu dan buat dirimu terlihat seperti gangster." Jangan dijawab, sepertinya aku agak pengecut. Setelah berpikir beberapa detik, ketika Li Fugui dalam masalah, Nangong Sueki tidak pernah menyangka bahwa Nangong Sueki akan sangat terkesan dengan kejantanan Li Fugui. Dia bergegas menuju Li Fugui dalam 3 langkah sekaligus. Saat 2 bibir merah mencium bibir Li Fugui, jari-jarinya yang ramping sudah meraba-raba ikat pinggang celana Li Fugui untuk waktu yang lama. Ada banyak kegembiraan di ruang pribadi. Ada piring makan berserakan di lantai. Nangong Sueki sedang berbaring di meja makan, dengan air mata mengalir dari sudut matanya. Li Fugui melemparkan tisu di sebelahnya ke Nangong Sueki. "Ada apa? Mengapa kamu menangis? Bukankah kamu lebih bersemangat dariku sekarang?" Lengan Nangong Sueki lemah dan dia memaksa dirinya untuk berdiri. Dia tidak melakukannya bersihkan, tapi dia mengenakan roknya, lalu melepas celana dalam kecil yang hanya tersisa 1 lingkaran di kakinya, dan melemparkannya ke wajah Li Fugui tanpa ragu-ragu. "Bajingan," setelah meninggalkan 3 kata ini, Nangong Sueki terlatih-tatih keluar dari pintu tampak lemah. Li Fugui melihat ke belakang Nangong Sueki keluar dan tidak bisa menahan senyum pahit. Sebelum Nangong Sueki sempat bereaksi, dia melangkah maju dan menggendongnya langsung di punggungnya. "Jangan bergerak. Kamu seperti ini? Seseorang melihatmu ketika kamu keluar. Kamu mengira aku, Li Fugui, sedang mengemudi untuk pertama kalinya dan tidak menemukan tempat yang tepat." Nangong Sueki tertegun pada awalnya. Setelah dia sadar, dia tidak bisa menahan senyum nakal. Li Fugui terkekeh, membawa Nangong Sueki sepanjang perjalanan pulang. Beijing, keluarga Lu, di aula yang indah. Kepala keluarga Lu, Lu Fang, mengenakan setelan tang abu-abu, dengan wajah garang dan niat membunuh di matanya. Di sisi kiri dan kanan adalah kerabat keluarga Lu. Putra kedua Lu Fang, Lu Shaosheng, berdiri di depan Lu Fang. Dengan air mata berlinang, "Ayah, biarkan aku pergi. Aku akan memimpin tuan keluarga kita untuk membunuh dan meratakan desa Xiaoxi." Lu Fang tidak melakukannya. Jangan katakan itu. Dia tidak ingin menjadi seperti ini. Tetapi dia tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dia kira. Dia tahu kemampuan putranya, jika pihak lain tidak cukup kuat, putranya tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Lebih penting lagi, saya mendengar dari para selebritis yang pergi ke desa Xiaoxi kali ini bahwa keluarga Nangong juga terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa semua ini kemungkinan besar dikendalikan oleh keluarga Nangong. Setelah bencana terakhir yang dialami keluarga Lu, fondasinya rusak parah. Sepertiga dari tuannya hilang, harta keluarga yang paling berharga, pohon induk Black Spirit, menghilang, dan tindakannya menimbulkan ketidakpuasan terhadap paman kedua. Satu-satunya alkemis dari keluarga Lu menyerahkan pilihannya. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka terburu-buru membalas dendam pada Li Fugui sebelum mereka mengetahui masalah spesifiknya, kemungkinan besar mereka akan dimanfaatkan, menyebabkan keluarga Lu menarik diri langsung dari 4 keluarga besar di ibu kota. Memikirkan hal ini, Lu Fang berkata perlahan, "Pertama-tama mintalah semua dokter ajaib untuk membantu Sao Peng pulih sebanyak mungkin. Selain itu, setiap orang harus menjalankan tugasnya dan optimis dengan semua properti keluarga kita. Adapun untuk membalas dendam dari Li Fugui, saya akan mengaturnya sendiri." Pengaturan ini dianggap paling aman, tetapi setelah Lu Shaosheng mendengar ini, dia berkata dengan emosional, "Ayah, kamu tidak tahu sejauh mana luka saudaraku. Dia tidak sadarkan diri sekarang dan hanya memiliki 1 nafas tersisa."
Lu Fang menarik napas dalam-dalam, berdiri perlahan, dan berkata kepada Lu Sao Sheng. Dia menghela nafas dan berkata, dengarkan aku. Hal terpenting bagi kita saat ini adalah menjaga dari keluarga lain. Li Fugui ini, ketika saya mengundang tuannya, saya akan pergi dan menyingkirkan dia. Lu Sao Sheng mendengarkan, meskipun tidak ada yang dapat Anda lakukan, tetapi Anda hanya dapat menerimanya secara diam-diam. Hampir di waktu yang bersamaan, lembah bunga. Putra tertua penguasa lembah, Sun Sanyang, memiliki wajah sedih, sedangkan murid tertua, Sun Yuan tertua, memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Para murid dan tetua lainnya bahkan hampir menangis. Dia memiliki tangan yang bagus tetapi dipukuli berkeping-keping oleh mereka. Sekarang sejumlah besar sekte datang untuk mencari seseorang, tetapi mereka mengirimnya ke Li Fugui. Yang lebih fatal lagi adalah kini ketika mereka ingin Xiao Rongrong kembali dengan sukarela, gadis sialan ini justru mengajukan masalah terbesar di hadapan mereka. Tuan, kami tidak bisa lagi duduk diam dan menunggu kematian. Begitu mereka datang ke rumah kami orang-orang bukan tandingannya sama sekali. Cara terbaik sekarang adalah mendapatkan kembali adik perempuan itu secepat mungkin dan membiarkan adik perempuan itu menikah. Sekte Tiangang sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Saya adalah murid tertua. Chang Sun Sanyang sedikit mengernyit, menatap Chang Sun Yuan dan bertanya, memaksa adik perempuanmu untuk kembali. Setelah hubungan kerjasama antara Sihai Pharmaceutical dan Li Fugui diakhiri, seberapa besar dampaknya bagi kita? Tahukah Anda kerugiannya? Lembah Baihua kita telah berada dalam kemiskinan selama bertahun-tahun, dan sekarang kita akhirnya mendapat rejeki nomplok. Melihat rejeki nomplok ini bisa terus didapat, bukan, semua menginginkannya lagi. Chang Sun Sanyang juga mengalami kesulitannya. Meskipun Lembah Baihua adalah salah satu sekte tersembunyi, namun telah mengalami kemunduran sejak di tangan guru tuannya. Di satu sisi terkait dengan kemampuan, di sisi lain, saat ini banyak orang di mana-mana, namun talenta yang serius sangat sedikit. Sama seperti Lembah Baihua mereka, orang-orang di lembah ini sekarang mungkin terlihat seperti anjing, tetapi mereka semua adalah sekelompok pecundang. Berbisnis, jadilah layak. Dan berlatih sekarang orang yang paling berkuasa di sini hanyalah beberapa master bawaan tahap akhir. Yang lebih penting adalah sejauh ini, hanya Xiao Rongrong yang menguasai esensi keterampilan menawan Lembah Baihua mereka. Dia ingin membuka kepala murid-murid lain dan menuangkannya ke dalam formula mental keterampilan menawan, tetapi orang-orang ini tidak bisa pelajari itu pertemuan. Selama bertahun-tahun, saya telah menyaksikan sekte lain menjadi semakin kuat. Lembah Baihua berangsur-angsur menurun, bahkan kalah dengan beberapa keluarga kaya di ibu kota. Dia menghubungi Wu Xi, murid tertua dari sekte Tiangang, yang berencana menikah. Berita ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi Lembah Baihua. Lembah Baihua pernah berhubungan dengan sekte Tiangang beberapa tahun yang lalu, dan Wu Xi bermain dengan Xiao Rongrong lebih dari 10 tahun yang lalu. Memikirkan peringkat keseluruhan sekte Tiangang di sekte dunia tersembunyi dan kekuatannya yang kuat, Chang Sun Sanyang tahu bahwa begitu Lembah Baihua dan sekte Tiangang mencapai pernikahan, Lembah Baihua setidaknya tidak akan hilang dari sekte dunia tersembunyi di tangannya. Jadi, dia secara pribadi mengambil tindakan dan mengajak Xiao Rongrong untuk menyelesaikan pernikahannya. Namun siapa sangka tak lama setelah pernikahan itu diselesaikan, kabar baik tiba-tiba datang dari Xiao Rongrong. Setelah pengobatan Sihai bekerja sama dengan Li Fugui, dalam waktu kurang dari setahun, hal itu memberi mereka keuntungan puluhan miliar dari Lembah Baihua, dan pada saat yang sama memberi mereka obat-obatan ajaib dan rumput peri yang tak terhitung jumlahnya. Dalam keadaan seperti itu, mengusir Xiao Rongrong dari Lembah Baihua sama dengan menghancurkan masa depan Lembah Baihua mereka. Kini orang-orang dari sekte Tiangang datang mendesak Xiao Rongrong dan Wu Xi untuk menikah. Yang jelas yang mereka cari adalah hubungan kerjasama yang selama ini hanya dilihat oleh Li Fugui dan Xiao Rongrong. Setelah Chang Sun Sanyang mengucapkan kata-kata ini, semua orang di ruangan itu terdiam. Mereka juga tahu di dalam hati bahwa begitu Xiao Rongrong diserahkan, mereka tidak akan punya apa-apa. Tetapi jika Anda tidak menyerahkannya, sekte Tiangang tidak akan bisa menjelaskannya. Pikirkanlah sebentar,
Akhirnya, Changsun Sanyang memutuskan untuk berbicara langsung dengan Xiao Rongrong lagi. Panggilan itu tersambung. Sebelum Changsun Sanyang dapat berbicara, Xiao Rongrong buru-buru bertanya, "Tuan, apakah mereka ada di sini?" Menghadapi pertanyaan itu, Changsun Sanyang menghela nafas. Tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk datang. Mereka telah mengumumkan bahwa ketika mereka datang lain kali, mereka akan membawamu pergi dan membiarkanmu menikahi Wuxi, atau mereka akan menghancurkan lembah Baihua kami sepenuhnya. Kasihan saya, fondasi saya yang ratusan tahun. Apakah Anda akan menghancurkannya di tangan saya? Alasan. Mengapa Xiao Rongrong menyerahkan bisnis itu kepada Zhou Xiaoyu sekarang adalah untuk menangani masalah ini dengan benar. Kedua, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa pencapaiannya hari ini sepenuhnya disebabkan oleh kultivasi gurunya yang cermat. Jika lembah Baihua benar-benar musnah karena dirinya sendiri, apalagi ia akan menjadi pendosa lembah Baihua, ia akan merasa telah mengecewakan mentornya seumur hidupnya. Tuan, jangan khawatir, saya sudah memikirkan caranya. Sebelum mereka datang kepada saya lain kali, Anda dapat langsung memberitahu orang-orang Sekte Tiangang bahwa saya melarikan diri dari pernikahan dan sekarang berada di depan Li Fugui. Lalu beritahu Anda sesama murid kakak senior, katakan saja aku akan dikeluarkan dari sekolah. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Rongrong, hati Changsun Sanyang menegang dan dia segera bertanya, "Rongrong, tahukah kamu bahwa jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan diburu oleh orang-orang dari Sekte Tiangang?" Xiao Rongrong sekarang memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Li Fugui, terutama ketika berhadapan dengan Lu Shaopeng kali ini. Dia samar-samar merasa bahwa meskipun Sekte Tiangang datang, mereka tidak akan langsung bertarung dengan Li Fugui. Jika kekerasan digunakan, siapa yang menang dan siapa yang kalah adalah dua hal yang berbeda. Jika Sekte Tiangang menang, hanya ada dua akhir baginya. Yang pertama menjadi istri Wuxi dan menjadi anggota Sekte Tiangang. Meskipun Wuxi sangat jelek, status Sekte Tiangang dalam sekte tersembunyi masih sangat tinggi, dan Wuxi adalah penerus Sekte Tiangang yang telah dikonfirmasi. Dengan kata lain, mulai sekarang, saya akan menjadi istri dari Master Sekte. Dalam kasus kedua ini, jika Li Fugui kalah, Sekte Tiangang akan langsung mengeksekusinya. Menggunakan nyawanya untuk menukar nyawa lembah Baihua dapat dianggap sebagai membalas kebaikan lembah Baihua karena telah membesarkannya. Jika Li Fugui menang, meskipun tidak mungkin dia menjadi Li Fugui, tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi salah satu wanita Li Fugui. Lembah Baihua juga akan terlahir kembali karena dia. Sebagai seorang wanita, merupakan suatu kebahagiaan bagi keluarga ibunya untuk mendapatkan manfaat dari pernikahannya. Dan dia juga bisa menikah dengan orang yang disukainya. Tuan, jangan khawatir, Roger tidak akan berada dalam bahaya. Tapi ingat, hanya Anda dan saya yang dapat mengetahui masalah ini, dan tidak ada orang lain yang dapat mengetahuinya, termasuk saudara-saudara. Jika tidak, Sekte Tiangang akan mengetahuinya. Begitu mereka menyadarinya sesuatu yang aneh, saya khawatir mereka akan marah dan langsung membunuh lembah Baihua kita. Changsun Sanyang menitikkan air mata dari sudut matanya. Setelah menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, dia berbisik, "Oke, jaga dirimu baik-baik." Dan menutup telepon, Changsun Sanyang menyesuaikan suasana hatinya dan keluar dengan wajah marah. Begitu dia keluar, dia berkata dengan keras di depan semua orang, dia masih tidak mau kembali, dan dia memberitahu saya di telepon bahwa si High Medical dia akan terus beroperasi. Dan dia hanya akan mengambil 1% dari seluruh keuntungan, sisanya akan tetap diserahkan kepada kita sesuai jadwal. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ada solusi yang baik untuk makanan ringan yang tidak berguna ini? Semua orang saling memandang dengan ketakutan dan kebencian. Ketika Changsun Sanyang melihat tidak ada yang berbicara, dia mengikuti apa yang telah dia diskusikan dengan Xiao Rongrong dan berkata terus terang di depan semua orang. Karena kamu tidak berbicara, mulai hari ini, dia bukan lagi dari lembah Baihuaku. Ketika Changsun Yuan mendengar ini, hatinya menegang, dan dia segera berdiri dan bertanya, "Guru, apakah Anda berencana mengeluarkan adik perempuannya dari sekolah?" Changsun Sanyang mengerutkan kening dan berkata,
Selain itu, apakah Anda punya ide bagus lainnya? Pada saat ini, seseorang terus bertanya, setelah dikeluarkan dari majikan, kamu masih membiarkan adik perempuanmu mengurus perusahaan farmasi. Sun Sanyang, putra tertua, memandang para murid di sekte dengan kebencian, dan mengumpat dengan marah. Jika Anda tidak membiarkan dia terus mengurus perusahaan, apakah mungkin? Mengapa kami tidak membiarkan Anda pergi dan menjalankannya? Berapa banyak orang yang telah menghasilkan uang di perusahaan yang Anda jalankan? Tahun. Baiklah, mari kita keluarkan dia dari sekolah dulu dan lihat sikap sekte Tiangang. Setelah diskusi dan keputusan sederhana, Changsun Sanyang melambaikan tangannya dan pergi. Berbicara tentang Xiao Rongrong, setelah menutup telepon, dia segera kembali ke rumah. Begitu dia sampai di ruang tamu, dia mendengar seorang wanita mengeluarkan suara tersipu dari atas. Melirik ke atas, Xiao Rongrong duduk di sofa di ruang tamu dengan marah. Saat ini, dua gadis berwajah keren masuk melalui pintu. Orang yang datang tak lain adalah bunga dan ketenangan. Dalam beberapa hari terakhir, Hua Duoduo telah menyelesaikan prosedur untuk Ningjing, dan Ningjing telah resmi menjadi anggota resmi tim kedua di game ke-6. Ia juga menjadi satu-satunya anggota ronde ke-6 yang bukan seorang pejuang kuno. Hua Duoduo tidak terlalu mengenal Xiao Rongrong, tetapi Ningjing telah bertemu Xiao Rongrong beberapa kali. Setelah memperkenalkan Xiao Rongrong sebentar ke Hua Duo, Jingping bertanya sambil tersenyum, bukankah Fugui ada di rumah? Hua Duo dan Xiao Rongrong keduanya adalah pejuang kuno yang kuat, pendengaran mereka sangat bagus, sehingga mereka dapat mendengar Li Fugui di lantai atas, dan suaranya yang dibuat wanita itu. Tapi ketenangan tidak. Dia sama sekali tidak bisa mendengar suara dari atas. Wajah Xiao Rongrong menunjukkan sedikit rasa malu, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kali ini Hua Duoduo mengerutkan kening dan senyuman di wajahnya menghilang tanpa bekas. Setelah duduk di sofa, dia mengumpat dengan marah, kamu bajingan yang merusak moral, sebenarnya di siang hari bolong, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Wajah cantik Hua Duoduo memerah sampai ke pangkal lehernya. Jing tidak bereaksi pada awalnya, tetapi setelah melihat ekspresi wajah Xiao Rongrong dan Hua Duoduo, dia memikirkan apa yang dilakukan pria tak tahu malu Li Fugui setiap hari. Jadi dia mengerutkan kening dan mengepalkan tangan merah mudanya. Hua Duo berkata kepada Hua Duo, pemimpin, orang seperti ini harus berpendidikan tinggi. Hua Duoduo tahu bahwa Li Fugui lebih jujur di depan Jing daripada di depannya. Baja yang bagus digunakan pada bilahnya. Jika Jing bisa menangkap Li Fugui hari ini, mereka berdua akan bisa mengkritik Li Fugui. Memikirkan hal ini, Hua Duoduo berdiri dan berkata, Jing, ayo naik dan melihat. Xiao Rongrong juga buru-buru berdiri, aku akan pergi juga. Pada saat ini, Jing berbalik dan berkata langsung kepada Xiao Rongrong, maaf, ini masalah internal kami, tolong Anda tidak ingin terlibat. Hati Ningjing sama dengan hati Mingjing. Dia tahu bahwa Li Fugui juga pemimpinnya sekarang, dan dia adalah masih seorang miliarder yang serius, jadi dia masih harus memberikan wajahnya. Dia dan Hua Duoduo pergi ke sana hanya untuk memberi pelajaran pada Li Fugui agar dia tidak terlalu berantakan dalam kehidupan pribadinya di masa depan. Tetapi jika Xiao Rongrong naik bersama dan melihat Li Fugui bermain-main dengan wanita lain, bukankah ini berarti mereka berdua sedang memimpin orang lain untuk membuat Li Fugui terlihat malu? Xiao Rongrong mengangguk sedikit kecewa. Tapi dia mungkin tahu dari nada kata-kata Jing bahwa Li Fugui pasti tidak akan bisa makan dan pergi kali ini. Kedua gadis itu naik ke atas bersama-sama dengan agresif mengikuti suara itu, dan menemukan ruangan tempat Li Fugui berada. Berdiri di depan pintu, Jing akhirnya mendengar suara di dalam ruangan. Suara itu datang dari Gao Yunrou. Tenang saja, saudari Gao, apa kabar? Keterampilanku tidak buruk kan? Hehe, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Petik 2, kamu sangat buruk. Ningjing tidak tahan lagi. Mata Hua Duo hampir terbakar. Bersambung,